Dongkel Jokowi gagal, Gibran pun dijegal. Kita memiliki bukti, dan untuk membuktikannya itu otoritas KPK ya. Yaitu ada suntikan dana, ya, angkanya kalau dirupiahkan itu 28,3 miliar. 2 juta dolar itu atau 28,3 miliar. Ternyata sebelumnya ada suntikan dana juga. Sekali lagi, laporan ini nanti kan apakah data-data yang disampaikan oleh pelapor ya memenuhi persyaratan alat bukti nggak? Karena alat bukti itu harus sah. Kan disebut di 183 KUHP alat bukti yang sah. Persoalan hukum. Jadi nanti penyidik akan mengkonstatasi, mengkonstruksi dan mengkonstitusi. Dendam itu adalah diksi negatif. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, Kalau soal kritik, ya silakan bisa di-track. Saya sejak awal Orde Baru sampai memperbaiki bangsa. dan seterusnya itu kita kritik. Siapapun boleh melapor, tidak ada larangan. Nah, nanti tentu ini ada sambungan apa tidak, itu nanti hukumlah yang akan bergerak. Upaya mendongkel Jokowi terus dilakukan oleh oposisi. Dengan berbagai cara mereka melakukan manuver. Apapun dilakukan demi tercapainya tujuan, Jokowi terjungkal. Nyinyiran, umpatan, kritik tanpa solusi, fitnah, dan berita hoaks mewarnai serangan mereka ke Jokowi. Namun sayang, upaya mereka gagal total. Jokowi terlalu perkasa untuk dijungkalkan. Mereka pun mencari jalan lain untuk melengsarkan Jokowi. Lewat anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo pun mereka goreng. Dengan mengatakan, Jokowi mau membangun dinasti kekuasaan. Tambah lagi, Bobi Nasution pun mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Lengkaplah senjata mereka, anak dan menantu dipasang oleh Jokowi untuk membangun dinasti kekuasaan. Kita lihat, Pilkada digelar 9 Desember 2020 merupakan masa pandemi. Protokol kesehatan menjadi syarat dalam seluruh proses pemilihan. Yang digawangi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Betapa, kampanye pasangan Gibran Teguh mereka goreng. Mereka mengatakan bahwa kampanye Gibran Teguh menciptakan kerumunan. Ketika Muhammad Rizik Shihab terjerat kasus pelanggaran prokes, yaitu menciptakan kerumunan. Mereka mengaitkannya dengan Gibran yang menciptakan kerumunan juga. Mereka inginkan perlakuan adil. Kalau Misis ditangkap, maka Gibran juga harus ditangkap. Mereka tidak melihat konteksnya berbeda. Kerumunan yang Misis ciptakan, jelas tanpa pengawasan. Sedangkan kerumunan ala Gibran sudah dalam pengawasan Bawaslu. Gagal menggoreng kasus kerumunan kampanye Pilkada, mereka mencoba menjegal Gibran dengan kasus korupsi bantuan sosial, Bansos, oleh Juliari Batubara. Lewat olahan Tempo, mereka mengaitkan Gibran dengan kasus korupsi itu. Caranya, menuduh, Gibran merekomendasikan Mensos untuk memesan Goodie Bag, kantong bansos ke PT Sritex, jatah untuk anak lurah, menjadi topik bahasan itu. Di framing, Gibran terlibat dalam kerja sama korupsi bansos. Pihak Sritex menegaskan bahwa pesanan kantong bansos dari Kemensos tak ada kaitannya dengan Gibran. Sekali lagi, olehan Tempo dimentahkan, sedangkan Gibran dengan tegas menolak tuduhan Tempo tentang keterlibatannya dalam korupsi bansos. Sementara itu Juliari Batubara menegaskan bahwa pemesanan kantong bansos tidak ada kaitannya dengan Gibran. Jelas, gagal lagi upaya mengkriminalisasi Gibran. Pasalnya, rekam jejak Gibran baik digital maupun dunia nyata, Gibran tergolong bersih. Gibran tidak memanfaatkan aji mumpung senyampang bapaknya, Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia. Bahkan sejak Jokowi jadi wali kota Solo, Gibran pemilik catering Cilipari, menolak orderan dari Pemda. Ketika Jokowi menjadi presiden, Gibran tetap hidup seperti biasa. Bisnis martabak markobarnya berkembang pesat. Tanpa cawe-cawe, tanpa campur tangan Jokowi. Gibran mandiri tak memanfaatkan kedudukannya sebagai anak presiden. Bisnisnya berjalan mengalir sewajarnya. Tapi berkembang dengan pesat. Gibran terbuka untuk diperiksa oleh KPK LHPKN, laporan dana kampanye pun dapat dicek secara online. Tuduhan abal-abal Tempo terbantah dengan klarifikasi Gibran. Kendati KPK telah bersikap, siapapun yang terkait dengan kasus korupsi bansos, akan diperiksa. Gibran siap diperiksa, bahkan ditangkap juga siap.
Mengapa Gibran begitu yakin? Ya, karena dia memang jujur dan bersih. Tak terlintas dalam benaknya untuk bertindak culas, mengorupsi uang rakyat. Kacang mangsa ninggalan jaran. Kacang tidak mungkin meninggalkan tempatnya merambat. Kurang lebih berarti, kelakuan kebiasaan anak umumnya meniru perilaku kebiasaan orang tuanya. Jokowi memang kokoh karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi dasar dari kerja kerasnya. Dukungan dari para menteri dalam menuju Indonesia maju akan membuat kinerjanya bersama Wapres Maruf Amin dapat berjalan lancar. Bahkan seorang Amin Rais dengan teganya menuntut Jokowi mundur atau restrukturisasi negara. Namun Jokowi bergeming, tak goyah, tak miring, tetap lurus dalam bekerja. Upaya mendongkel Jokowi agar terjungkal dari tahta RI, satu selalu gagal karena Jokowi orangnya tulus. Apalagi dalam periode kedua masa jabatannya, tak ada beban. Meski kita tahu bahwa beban di pundak Jokowi sangatlah berat. Utamanya dalam menghadapi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi rakyat. Keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terus dijaga oleh Jokowi. Sebaiknya, mereka yang berupaya menjungkalkan Jokowi menghentikan aksinya. Berhentilah menyinyiri Jokowi. Kalau mengkritik, kritiklah dengan memberikan solusi. Biarkanlah Jokowi menyelesaikan masa baktinya sampai tahun 2024. Rakyat mendukung pemerintahan Jokowi. Semoga tahun 2021 makin majulah kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Salam Indonesia Maju!